Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama yang saya hormati, beliau yang mulia Kiai Haji Faisal Ma'arif, Kiai Haji Muksir Ma'arif, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Simokdin, Kiai Haji Abdul Bahar, Kiai Musleh dan Kiai Sayudi, dan seluruh jajaran para alim, para ulama yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga tidak lupa Kiai Ridhoi yang dari Gunung Sambung Makmur, Banjar, dan seluruh yang hadir tidak bisa menyebut. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa beliau yang mulia Ibu Anissa Elina selaku Ibu Lurah Kelurahan Gadang beserta seluruh jajaran aparatur lurah yang hadir, sahibud dakwah yaitu Bapak Hadiri, dan juga tidak lupa Bapak Marlidin dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Kepada semua yang hadir saya muliakan, dan saya yakin, hakul yakin, seluruh yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan bertatap muka muwajjahah di majelis yang insya Allah penuh barokah, diawali dengan turunnya rahmat yang bernama hujan, yang sampai saat ini masih belum reda. Kata orang Madura, sitri sitak pati raja. Namun tidak mengurangi semangat untuk hadir. Ada sebagian memang keimanannya tinggi, karena ini acara Raudhatun min Riyadil Jinan, hadir meskipun hujan. Ada sebagian yang hadir karena di rumahnya sendirian ikut juga ke sini. Ada sebagian yang hadir karena penasaran fotonya ganteng. Setelah tahu orangnya ternyata lebih bungas fotonya. Udah tahu gitu, pas tadi saya lewat gue situ foto, kene
Jangan melihat sesuatu itu dari luarnya. Jangan membiasakan menilai bungkus sebelum tahu isi. Sebelum tahu isinya ada rumah kakek. Kabin sekali kok itu. Tahu isinya kok. Loh kan kita gak butuh bungkus, kita butuh isi. Makelah bungkus ben lamiri. Mun la yamutu wala yahya, tidak bermutu banyak biaya. Yang reng gedang tina sarung atlas la atlas. Korla esena meltas. Wes sponsor ya. Ibu lurahnya tadi nganjuk dari Jawa, nggih. Saya dari Bangladesh, Bangkalan Desa. Jadi mohon maaf kalau nanti bahasanya saya campur, nggih. Karena saya bahasa Banjar keseluruhan saya nggak bisa. Nanti yang bisa bahasa Banjar sedikit-sedikit lah. Karena ulun kada kawa bepander mahari kini ngake kalau. Saya dulu mondok di pesantren Madura, banyak teman-teman saya dari Banjarmasin. Salah satunya Al Ustadz Muhammad Romli ini. Saya tanya sama teman-teman yang dari Banjar, bahasa Banjar itu sulit enggak? Enggak sulit. Nanti kalau sampian ke Banjarmasin, kalau ketemu orang permisinya bilang gini, bungoli kami. Jadi saya mulai di pesantren sudah tahu bungoli kami. Ternyata nyampe sini bilang bungulikam ditertawakan. Ternyata butuh. Gak apa-apa ya, nanti saya campur ya. Pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar. Jadi sesibak gak apa-apa ya. Iya bak sesibak maksudnya. Sponsor lewat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Isra wal Mi'raj ini salah satu hikmah yang bisa diambil. Ini adalah keimanan. Saya ulangi video kak. Saya budi ngetel lagi. Ya. Kamera toro aki mas, kamera toro aki nah. Bemun mari toju mancing tak noro elang cetak ke sepidat tu nah. Abu celing deki kata kocan netok sebenarnya. Wes, saya berdiri, nanti kalau saya capek saya duduk kembali nggih. Karena saya berdiri lama itu memang gak kuat, makanya saya minta kursi. Duduk terlalu lama juga gak kuat. King munpang tapangan lama. Engkor bedegan langgen. Tahu apa nih kayaknya kayaknya. Apa? Pak Abid. Ambu kedi eko. Iya mun saya bebe, mun saya atasnya ku tak lecak je sama. Ambu kedi. Cek pada bentang bindet kan. Pak Abid. Allahumma sholli ala Muhammad. Isra ini salah satu hikmahnya adalah keimanan hadirin. Jadi kalau mau bahas Isra, cantem mengarah pah cengeng cek padeng aja lo teman nemuring gendeng dina loh hujan dari tadi sampai tadi kata Pak Hadiri khawatir takut gak ada yang datang. Alhamdulillah datang seberataan. Kenapa kok Isra ini keimanan hadirin? Coba. Isra itu perjalanan
dari Mekkatul Mukarramah. Dari Mekkatul Mukarramah sampai Palestina, Masjidil Aqsa. Tahu Palestina? Tahu Palestina? Landasan ulin ngiri. Jenak parjaja muni boleh. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra yang memperjalankan di malam hari, minal Masjidil Haram. Dari mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa Palestina. Jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 1200 km. Ongguan dok percaya okor kalah 1200 ki lah. 1200 kilo itu kalau pakai pesawat Lion Air, wahahahahai kok. Siapa norok kumbina mun gila ngak jia-jia. Miamu nyemak lampir kata. 1200 kilo itu kalau pakai pesawat Lion Air itu membutuhkan waktu 2 jam perjalanan udara. Kalau pakai mobil 3 hari 3 malam. Kalau pakai sepeda motor seminggu. Sepeda engkal 4 bulan. Kalau jalan kaki setahun Pak Areh. Mun ngesot mate. Loh, akal yang mana yang mampu mencerna 1200 kilo itu ditempuh perjalanan tidak sampai 1 malam? Ya man saraita laylan musahiban jibrila, ya man saraita laylan sahiban jibrila. Bodoh lembok lagu ngak dia nggih. Ini meskipun lagu masuk surga gak sama dengan lagu biwir berem-berem jawer hayang. Harap apa kaki jifu mun saban boleh kelu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini Isra, perjalanan malam dari Mekkah ke Masjidil Aqsa. Ini Isra. Mi'raj itu naik nggih. Mi'raj artinya tapi Mi'raj ini hanya untuk naiknya Nabi Muhammad. Kalau orang kelurahan Gadang nggak boleh naik menggunakan Mi'raj, nggak boleh. Mari Isa pangocak ke selake kak pola Mi'raj nggak boleh. Jadi Mi'raj ini khusus naiknya Nabi Sallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Makanya Asy-Syaikh Mahmud Khalil Husaini menceritakan, wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'tan nida alaika salamu. Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung. Cuman perlu diingat, Nabi Muhammad bertemu Allah secara langsung itu bukan berarti Allah ada di atas benih. Meskipun Allah punya sifat Al-Ali, tapi Allah tidak di atas. Karena kalau Allah kita artikan di atas, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Paham? Ini perlu saya luruskan karena banyak anak-anak muda ngupload status, saya pasrahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di ngeyata sih. Kamera, tolong lagi boleh. Untuk apa Isra Mi'raj itu hadirin? Untuk menerima satu ibadah, yang ibadah ini menjadi ukuran orang Gadang ini selamat apa tidak, surga apa tidak. Sampai
sampean kalau ingin tahu apakah sampean itu ahli surga, tidak usah tanya sama Pak Kiai. Coba tengaleh mun bejeng istiqomah berarti kan masuk surga. Selaknya meta amin kan. Aduh, roti ini lagi kakan deh buat ada. Ukuran kita selamat atau tidak, masuk surga atau tidak, tekuh mun bejeng ijaga berarti keng selamat. Pasera orang sika bejeng ngas teteh salat 5 waktu, kalau perlu ditambah dengan bangun malam jam 3 malam bangun. Kalau yang mau sholat sendirian malas, bangunkan suami, kurdut sarungah, jaga. Insya Allah jaga. Remon jaga benia sholat asilat. Siapa yang menjaga sholat, maka dia akan selamat. Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, sampaikan apa yang dinyatakan oleh Syekh Nurhan Nasir. Beliau pernah menyatakan, ada kelompok 5 orang yang 5 orang ini tidak akan masuk surganya Allah. Dari umat Nabi Muhammad ada 5 kelompok. 5 kelompok ini tidak akan masuk surga. 5 kelompok ini tidak akan selamat karena 5 kelompok ini tidak disyafaati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain yang 5, semua yang hadir akan dibawa Rasulullah ke surganya Allah dengan syafaat. Mudah-mudahan kita yang dibawa Rasulullah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kon perhatikan, menteri guleben sampean tak masuk selema. Mun masuk selema ambuin kan mangken nggih. Kon. Siapa orang yang pertama yang tidak akan disyafaati Rasul, tidak akan masuk surga dan tidak akan dibawa Rasul ke surganya Allah? Yang pertama asyirku billah. Orang sesirik dak Guste. Sirik bukan syarik ya. Karena bahasanya ini agak sama. Kalau syirik itu bahasa Arab, kalau syarik bahasa Banjar. Ada bahasa Banjar agak sama dengan bahasa Madura. Kalau bahasa Banjar koler, bantek kalau contoh. Wes burung. Kok kita ngucap Madura, nah gila gak ada. Makanya ini kan masalah bahasa. Orang itu man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang tahu bahasa orang akan selamat dari tipu dayanya, tidak akan ditipu, tidak akan dikala-kali orang yang tahu bahasa itu. Bukan engki. Madura dengan Banjar itu bahasanya jauh. Orang Madura mengatakan rojek, orang Banjar mengatakan pencok, orang Bawian mengatakan mancok. Jak mun pahring kebian ke Madura, Kak mele mancong dua. Tak usah melelek ngalak tibi ikan deng itu. Lah mereka campur bentong celatong apa itu. Lah, ini makanya bahasa penting. Seperti tadi, ibu dari Nganjuk ini tentu pakai bahasa Jawa. Kalau orang Nganjuk nikah sama orang Madura, yang Nganjuk gak tahu bahasa Madura, yang Madura gak tahu bahasa Nganjuk, kiamat. Selake Nganjuk, si bini Madura. Malam pertama selake ngocak, "Dek, dicekel, Dek." Dicekel, cekel mantelik selake, tekelek era. Padahal jang selake suruh teguh aki. HP maksudnya HP nggih. Sematura, cok reng matura montrotaan di anak masuk KB ngocak ke selake, "Mas, masuk KB, Mas." Iya dek masuk KB, kemberanan. Ya matura mun masuk KB tak andi anak, jawab masuk KB, masuk KB. Ada cecer sekali. Enggak, makanya kan agak kalau orang soalnya beda kata sini. Kalau cangring Madura tabu, cangring Bencer parot. Mun Madura parot jadi tenggeng ruwe deh ya. Iya. Cangring Madura beres, orang Banjar baras. Mun bahring Madura terketuku petnya aki baras man. Bilang kok segila kok. Mungkin apa nggih?
beda orang nggak jualan cuko yang metu dah entar pasti jual cuko ngucap apa mana ya mau napa tak meleh makanya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Wis lanjut nggih. Siapa yang tidak akan disyafaati oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan masuk surga? Yang pertama, asyirku billah, orang yang punya perbuatan syirik kepada Allah. Ma huwa syirik? Apa syirik itu? Syirik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bani kalau sampean setanda dua aki. Ini kalau bukan dia. Yang bukan dia, surga yang engkau janjikan. Mi akrono kakek. Lo gak bisa. Kalau urusan ini gak bisa, fuk ya. Mi tematian nemika. Enggak muntang mic rang-rang mate. Bangga saya di rumah punya mic maksudnya. Kalau urusan diduakan ini mbak-mbak pun tidak mau kalau diduakan, betul? Jangankan sampian, istri saya juga saya pernah tanya. Dulu ada lagu madu di tangan kirimu, racun di tangan kananmu. Kalau sampian ditanya sama suaminya mau yang dimadu apa diracun, gak ada yang mau. Istri saya jawab, Dek, mau yang dimadu apa diracun? Dia bilang, gak apa-apa mas, saya siap dimadu asal sampian siap diracun. Ini maki binin telur mun mate. Ini maki situng kor bisa di body. Saya nggak rempak panggungnya. Hah? Apa macam-macam. Kemarin dosa saya pengajian di Tapin. Setelah pengajian foto-foto di atas panggung. Kita petek gerobak haram rempak kebi ke bawah. Yang nggak mau rempak cocok ngacek kok adon cabai. Ngecek apa ajak ke rempak. Kulit ada rempak eterok. Aduh bismillahi bisa juga. Macam-macam potong. Ya mi nemu tisu sudah ini. Meledim mah enggak ada tisu dengan. Lah kok saya cari kayak ini enggak nemu, kok di sini ada itu. Lo bae enggak sok onan. Wis. Lala wis gak apa-apa. Harap kok gini nggakan yang kuroti kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu syirik? Syirik itu menduakan Allah, punya keyakinan selain keyakinan kepada Allah, mempunyai harapan selain harapan kepada Allah. Itu syirik namanya. Hadirin perlu diingat, kita ini manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, betul? Ahlus sunnah wal jamaah pakai jimat kadang-kadang, betul? Bodoh sing ngangkui sapu biru, bodoh sing ngangkui kalong, bodoh sing ngangkui akik. Orang di luar NU bilang NU syirik, NU percaya kepada selain Allah. Saya jawab di mana-mana, syirik itu tidak akan masuk surga, tapi pakai jimat itu tidak syirik. Karena kita tidak percaya kepada jimat, kita percaya kepada Allah. Jimat hanya sebagai perantara saja, betul? Mun ngangkui jimat kepada kafir, makin nginum bodrek kafir. Paham? Kalau percaya selain Allah syirik. Keng ajimatan seperti orang NU itu bukan syirik, hadirin. Karena makin banyak jimat syirik, pakai sabuk biru syirik, kafir dan masuk neraka. Tidak semudah itu. Kita tidak percaya kepada jimatnya, kita percaya kepada Allah. Jimat hanya sebagai perantara, karena kita manusia sebab waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'as sababa. Harus ada sebab dulu, nggak bisa. Barang siapa yang ingin sembuh dari haus harus minum. Muntrober searjang kotungi. Kalau ingin sembuh atau ingin kenyang harus makan. Muntrober sengantok kotu teh. Muntro andi anak kotu. Aku boy anak dia lemah. Alake. Aku boy.
menyeku centul dong. Lah itu sebab, paham? Air tidak bisa menyembuhkan haus, tak bisa hadirin. Yang menyembuhkan haus itu Allah. Air tidak bisa kekuatan, tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan haus. Air hanya sebagai sebab. Karena kula ben sampean manusia. Kalau manusia harus ada sebab dulu. Lain ben pangeran. Kalau Allah tanpa sebab bisa. Apakah bisa bagi Allah orang tidak makan tidak minum tapi tidak lapar? Bisa. Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan hidup. Apakah bisa bagi Allah tidak bersuami tidak beristri punya anak? Bisa. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah tanpa. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun. Nah, sepenting ngapal make fayakun tolo kapal. Dengan lak cok koncong je. Oh sepenting koncong bu. Suruh mulai kada dulu. Ya, mulai kada bilang. Gila dia. Gula ku menguncang gula boleh aja berkintar. Nanti alik ikat yang listrik gua. Dan Nabi Adam itu tanpa ayah tanpa ibu. Allah bisa tanpa sebab. Manusia tak bi. Dan Nabi Adam itu apa? Tanah kan saya gebay. Nggih napa nggih? Tanah dibentuk. Allah dawuh kun, jadilah manusia. Fayakun, jadilah seorang manusia. Setelah Nabi Adam tercipta, Nabi Adam bulan ketibi kengku. Akhir apa? Minta ku kengku. Epotek tulang rusuk sekacer diciptakan dari tulang rusuk itu ibu Hawa. Makanya perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang kiri. Makanya dulu ada lagu katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Ngarama kopak apa nih dangduti di mana? Makanya kata kitab Ghamsul Basair, laki-laki itu rusuknya hilang satu, yang kiri. Kenapa kok hilang? Karena diciptakan seorang istri dari tulang rusuk suami. Makanya sampai sekarang laki-laki itu rusuknya hilang yang kiri satu, yang kanan 12, yang kiri tinggal 11. Kok hilang satu? Dijadikan istrinya satu, makanya hilang. Raga kak, takut 4 saya ada rusuk. Kebetulan kita ngerosok 2 seelang lek gua. Muntah lagi cuma tek karin aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam tanpa perantara, Nabi Isa tanpa seorang ayah. Siti Maryam itu berada di masjid beribadah. Tahu-tahu dia hamil. Lalu Siti Maryam munajat kepada Allah. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana saya hamil sementara saya tidak pernah menikah? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Lagi kalau Allah gitu. Begitulah kalau Allah berkehendak Maryam tanpa suami pun Allah bisa menjadikan perempuan itu hamil. Siti Maryam tidak punya suami, hamil dan punya anak. Alhamdulillah di Bangkalan sekarang yang memberi kekuatan adalah Allah. Akik gak punya kekuatan, oleh setengah jam lah. Ya siapa sih ambu aku? Ya apa cak kronik jam TV ini. Mending TV apa nak boleh nih? Ku makai raga ku apa boleh. Jam. Gak apa-apa lu. Sekarang lagi rame kok, viral ini. Jangankan anak-anak, saya aja suka main tek-tek itu. Main lato-lato itu ya. Saya juga sering, tapi malam biasanya saya main. Main lato-lato kata dulu. Cek. Jangan gini suaranya. Cek. Mati selaya ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapakah orang yang tidak disyafaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan masuk surga? Yang pertama, orang yang mempunyai perbuatan syirik kepada Allah atau perbuatan asyirku billah. Syirik kepada Allah tidak akan, syirik kepada Allah tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Kang mau singgung ada datang tisu dah. Alhamdulillah. Untungnya kocak haram jadong pakun gulungan tisu. Semua-mura pidato baru din nak tisu gulungan. Allah aku pak nyumpeng ke acara anda sambian nyumpeng ngalak berkadja hak hok ria nangen lejarok no pon satu syirik kepada Gusti. Yang nomor dua, siapakah orang yang tidak akan disyafaati Rasul? Keingatin makin gajah maklia bener lain lagi. Yang nomor dua, al-ihdas fiddin, orang yang mengada-ngada di dalam beragama, orang yang membuat-buat hal baru di dalam agama, tidak dikerjakan Rasul dia kerjakan. Anan siapa mereka? Tarat-taratin benih kalau kan tu makai matura mun kula pidato nak anak ku tako cebi nak anak kulanya ku kancana pulan ni kene dia celing jong makai ni kene mun buluh itu janggu andre maksud tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mengada-ngada hal baru, mengada-adakan berbuat-buat yang tidak dilakukan Rasul akan masuk neraka dan tidak akan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang kedua ini yang menjadi sasaran juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ziarah kubur dibilang bid'ah, kita sholat tarawih dibilang bid'ah, kita kunut subuh dibilang bid'ah. Saya jawab di mana-mana, yang kita lakukan semuanya ada landasan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengada-ngada. Sekalipun kita mengada-ngada, ingat yang disebut bid'ah masuk neraka itu adalah sesuatu yang dolalah, bukan sesuatu yang hasanah. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyatakan wal bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua. Yang tidak dikerjakan Rasul dikerjakan pada saat ini, itu ada dua. Kalau hasanah masuk surga, kalau dolalah masuk neraka. Paham? Karena gula ben sambian polan NU nikah kocak tak nurut kanjeng Nabi. Saya jawab, yang dinamakan ikut Rasul itu benih kotu persis. Yang bisa persis silahkan, yang tidak bisa jangan dipaksa. Paham? Rasul dulu pakai jubah, kita pakai sarung, lalu bilang bid'ah, Rasul tak sarungan. Tocuna jubah ya, nutupi aurat. Jadi kalau sarung menutupi aurat itu sudah ikut Rasul, meskipun kita amunnya tidak iya. Ini amunnya robot tuh. Kalau Rasul pakai jubah itu maqasidus syariahnya untuk menutupi aurat, maka kita pakai sarung juga ikut karena nangkui sarung juga nutupin yang enggak, itu tidak ikut Rasul. Kalau ikut Rasul pakai jubah, tempat tak pada nggih napa nggih nggih Mekah ajubaan padang pasir. Makanya tidak begitu terasa panas, simple. Mun gunung pah ngangkui jubah mari ajubaan bahalandu kan sepit juban aja nggih napa nggih. Di kelurahan gadang ajubaan mari ajubaan bah jual cuko ke pasar kan
kelem celot dengan betes. Rasul itu kalau siwak pakai kayu arok, kita pakai Pepsodent tidak bid'ah, meskipun Ciptaden kalau diniati siwak juga dapat pahala. Yang dinamakan ikut Rasul, jangan Rasul kayu kita kayu. Yang bisa pakai kayu arok lebih utama karena dilakukan Rasul. Saya tak andi kayu arok makin ngangkui rancang pao badoh. Jadi jangan langsung kalau tidak pakai kayu arok bid'ah. Lo pakai surban gak apa-apa, pakai baju gak apa-apa. Bini ngangkui ruku mukenanya. Jadi kalau mukenanya putih 2 hari akelir teti-bati deh. Saya sering menemukan di masjid orang siwak pakai sarung. Gak apa-apa. Keng mun tempo na mancing pah sarung ngai pakatas takok siwak seebebe katon. Nah, apa mak gelak buat sambian buat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya mun kotu persis ban kanjing Nabi makin nang kampung gadang pada bid'ah. Bila kanjing Nabi senang nang dina. Kalau harus persis jangan le ke Madinah kabeh nggih. Jadi jangan langsung yang tidak dilakukan Rasul itu masuk neraka. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Qur'an itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar melaksanakan tarawih dengan berjamaah dan dikumpulkan di satu tempat, itu tidak dilakukan Rasul. Sayyidina Utsman melaksanakan adzan 2 kali ketika Jumat, itu tidak dilaksanakan Rasul. Makanya jangan langsung menyatakan yang tidak dilakukan Rasul itu neraka. Itu sama halnya kita menyatakan bahwa sahabat masuk neraka, dan ini akan menjadikan kita jadi orang celaka. Naudzubillah. Man tersalamata. Amin Allahumma amin Allahumma. Benih pada baik ini kan langsung masuk neraka benih. Dulu sahabat Rasul masih hidup, ada sahabat yang berbuat-buat baru dalam agama, dan ini kata Rasul masuk surga. Dulu kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sudah 2 rakaat ada makmum datang, maka yang datang ini bermakmum langsung sholat 2 rakaat secara cepat, sisanya ikut imam. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal tidak melakukan hal itu, tapi mempunyai perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasul dan sahabatnya. Rasul sholat 2 rakaat, Mu'ad bin Jabal datang. Karena Rasul sudah 2 rakaat, Mu'ad bin Jabal langsung sholat ikut Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mu'ad bin Jabal akhirnya berdiri lagi melaksanakan 2 rakaat yang tertinggal. Ini adalah perbuatan atau hal yang dilakukan Mu'ad bin Jabal dan tidak pernah diajarkan Rasul. Setelah sholat Rasul bilang, qad sannalakum Mu'ad faf'alu hakadha fi sholatikum. Mu'ad telah berbuat-buat hal baru dalam ibadah. Kalau kamu sholat, ikutlah apa yang dilakukan Mu'ad. Ini yang dilakukan Mu'ad berbuat sesuatu yang baru, tapi Rasul tidak menyatakan masuk neraka. Artinya perbuatan yang berbuat-buat tidak diajarkan agama yang masuk neraka kalau bertentangan. Contoh, di Malang dulu ada sholat pakai bahasa Indonesia karena takut tidak ngerti. Kalau gak ngerti gak bisa khusyuk. Iya, mun pujang gadang pada mun pujang Istiqlal kan sama masjid lain kapi. Ring Arab Allahu Akbar, ring Inggris Allah is the big. Banjarmasin Allah ganale. Matura nyampit Allah raja kana eka. Can malaikat itu oleh saja dia eko. Malaikat situ ngucap tapuk colong mare eko. Lah ini gak boleh. Kenapa? Ini bertentangan dengan perintah Rasul. Rasul menyatakan sallu kama raaitumuni usolli. Kalau mau sholat, samakan sholatmu dengan sholatku. Kalau pakai bahasa daerah, itu tidak sama dengan sholat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Mayu mulai. Ya mulai paham apa sih? Yes. Ada 5 kelompok tidak akan masuk surga dan tidak disyafaati Rasul. Yang pertama, nomor 2, apa mida jadinya? 1 syirik kepada. Nomor 2 al-ihdats fid din, mengada-ngada dalam beragama. Yang nomor 3, iya nomor 3 maksudnya.
Yang nomor 3, man istakhaffa bis shalah, orang yang tidak menjaga sholat dengan baik. Alhamdulillah mun ki anya ma orang gadang insyaallah aku lebet pon. Torat ikan. Enten ambu hulaku umur sebitek tak kira ajalan mun beda pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Man istakhaffa bis shalah, siapa yang inting di dalam sholatnya. Apa bahasa Anjir penting? Ya intingnya bahasa Anjir apa? Apa? Lolet. Koler. Koler boleh kakinya. Campur ngucapan koler lah. Koler je koler. Pon. Barang siapa yang lalai terhadap sholat, maka dia tidak akan masuk surga. Ma makna lalai? Apa yang dimaksud orang yang manistakhaffa bis shalah? Yang pertama, orang si abojeng rebuk, abojeng reka bojeng. Sholat tapi sholatnya masuk ke waktu yang lain. Sholat duhur 4 rakaat, oleh 2 rakaat bah masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 rakaat di sholat duhur, 2 rakaat masuk ke asar. Ini hukum sholatnya sah, tapi haram hukumnya kan malaikat. Lah bojeng kak tangkong kaki budia nih kok. Kalau kata orang Madura itu istilahnya sarrif. Tahu sarrif? Benianang bang sarrif, asar masuk ke maurib. Itu sarrif. Sholat orang yang dalam sholatnya lalai, ini tidak akan disyafaati Rasulullah. Apa yang dimaksud lalai? Waktunya terlimbas. Terlimbas. Ini sepenting ngerti lah unggur apa nih kasmarin. Yang nomor 2, apa yang dimaksud lalai? Nak kurus sholat bejeng kencang lu. Badin apa ada bejeng kencang? Badin apa ada? Tong. Dulu saya ada menemukan video tapi sholat tarawih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bukan gak boleh sholat cepat, tapi kalau sampai tidak ada tumak ninah maka sholat itu tidak sah. Saya selalu bilang dan saya selalu praktekkan dalam Isra Mi'raj. Kamera kalau gimana? Bejeng selok sah. Perhatikan yang tidak sah cepat seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu gak sah. Meskipun cepat, kalau tumak ninah dan i'tidal dijaga, itu gak apa-apa. Allahu Akbar. Ini kita wajib berhenti sejenak, sekedar membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Kalau yang mau baca malas, gak baca gak apa-apa, tapi harus berhenti. Allahu Akbar, cekak gendurnya. Sami Allahu liman hamidah. Ini harus intisab, cakulian. Kapitor kadang badan lata akulian, keng tanang akulian, itu juga gak sah. Allahu Akbar, sami Allah. Jorok norok gak kita tahu. Beda apa tak ada kak? Beda apa tak ada? Maju situng kayak contoh kak dena. Arab apa kita tuli tekem kak? Mun nyerembet nyereki bedok ruang. Heran. Allahu Akbar, sami Allah. Beda benih tak oleh nekem keng tanang remare sami Allahu liman hamidah. Sini dulu kira-kira subhanallah baru pak ntar dena cara Allah cara norok kakimu mau tahu aja urusan cowok. Beda apa tadi kak? Lah harus tumak nina, tak oleh langsung nih kak. Mun langsung tak sah jangan boleh ben sampian. Paham? Jelas? Terus saya sering menemukan lagi dalam sholat, perempuan sholat tapi cangkimnya di luar. Aneh. Dagu. Bahasa bencer apa? Dagu kia.
Yu cangkim. Siapa suka cangkim ki guru? Aja pada ban kok pada lotong je. Yang dari kemarin-kemarin sampean sholat dagunya kelihatan, mulai saat ini pakai kerudung dulu baru muknanya dipasang. Kalau dagunya terlihat tidak sah sholatnya indas Syafi'i. Dari kemarin-kemarin terlihat bagaimana sholatnya, niatkan yang kemarin-kemarin ikut Imam Abu Hanifah. Jadi yang kemarin sah tapi ikut imam lain. Sekarang kita kembali ke madhab kita Imam Syafi'i. Topi jenggu nyolok cangkem aja to boe. Jadi kodungan gelu mari kodungan baru muknanya dipasang. Ini sering saya temukan. Terus kasus boleh yang sering saya temukan dalam sholat, banyak orang sholat sokona tak pelkot. Kalau orang sholat gerigiknya tidak dipelkut, ibah ngucap apa bu? Mun salah kapi dan nak lan kumik ceramah tibiknya mandi salah kapi nyaku tak melara ada ceramah mengarang hari ngitek yang ije kaje kak nyaku tak ngitek kecik orang nyak banyak ajeling kang kok kapi deh nyaku gampang marah ngerti dan nak kumik tibik cak bitabit 5 menit boy mun tak apoter yang mabek tu ya mari apoter kapan ambu apa lo tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dia ada boleh aja mun ditorot maki sampai isya tak kira mari saya pidato aja lagi di ngakil aja norok lah bumi asar lah nih mahayu mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Soko ni mun tak pelkot bojang ni kata asa. Karena dalam kondisi sujud semua anggota kita harus menghadap kiblat. Makanya sesoko ni bisa pelkot. Lah kadung geran tak bisa pelkot. Cek paksa takut colpak. Keng mun sikit bisa pelkot buka dipelkut. Iya. Hah, dilipat hitam. Jodoh engkau menipijat kaki cudu bah beres le mun desa tak cudu apa saya kalau dipijit kamu jodoh deh ya makai pecet ngandung kakinya jadi saya bisa dipelkut yang tak bisa dipelkut dia pelkut tekuk ditekuk aja bahasa amaturnya kok bede tekuk pelkot aja bah repot kakinya boleh cak aku minta rap paling ngelek ngeser deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga sholat dengan sempurna, amin. Mudah-mudahan dengan acara Isra wal Mi'raj ini kita termasuk orang yang hati-hati di dalam ibadah sholat, amin. Saya sering nyatakan di mana-mana acara Isra wal Mi'raj ini sukses bukan diukur dari banyak yang hadir. Sukses karena rame tidak sukses acara nak si dari Matura datang Khalil Yasin tidak acara ini sukses siapa yang setelah acara ini menjaga sholat lebih hati-hati terhadap sholat acara ini sukses ingmun pakun enteng ke bojeng sopu pakun kolbeto maurib pakun nak masuk ke isya asar nak berak ke maurib berarti acara makin ini kata dek buah nah hadirin oleh karena itu kita sukseskan acara dengan apa menjaga sholat lebih hati-hati lagi insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat fid dunya kita akan menjadi orang yang selamat fil akhirah amin Allahumma. Kalau sholat sudah dijaga maka kita akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sholat maka dia akan masuk surga. Siapa yang menyatakan Rasul yang menyatakan sakit gak usah puasa dikodok nanti di bulan Syawal mau puasa tapi mengadakan perjalanan ke Jakarta boleh tuh aja kerso dak remah bah ya ker aja tak masuk aku pak iya setua geng mondria wala beda janda guru nganggur nama kita lo haram iki bagapi ya murah-murah dulu ekor ruwah bu menomor seket sabora tak edi liak galuna mana wal dengar
Magelok pati bunga skor laganal. Hah? Bon. Coba gede mau guru. Haji boleh ditunda, puasa boleh ditunda, zakat boleh ditunda, sholat tidak boleh ditunda dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Makanya tidak boleh ada cerita orang mati punya hutang sholat, gak boleh. Loh, saya masuk rumah sakit Ustaz, saya kencing pakai pipa ini, saya najis, saya gak bisa berwudu, saya gak bisa mandi, saya gak bisa ganti pakaian, bagaimana saya sholat? Sholatlah fakitut tohuroin, atau sholatlah dihurmatil wakti. Sholat dalam keadaan najis, sholat dalam keadaan gak punya wudu, nanti kalau sembuh diganti sholatnya. Loh, kalau diganti kan gak ada faidahnya yang sholat. Ada, kalau mati sholatnya ini dianggap sah, tidak punya hutang. Kalau sembuh diganti. Tapi saya sakit parah Ustaz, saya gak bisa berdiri, gak apa-apa, jangan sholat berdiri, sholat duduk. Allahu Akbar, cari kursi, duduk di kursi. Allahu Akbar, rukuknya ngendek sakoni, sujud dah ngendek pamabeun, tak usah pada pak ablingkang bunda pak dana. Iya, ini sholat gak normal boleh, rukuknya ngendek, sujud dah ngendek, cukup. Saya gak bisa duduk Ustaz, saya sudah parah, sholat muttaji'an, sholatlah dengan keadaan tidur miring, kepala di bundaja. Gula kujak nguncang gula boleh Pak hadirin. Salah kapi. Iya apa nyaman mundina? Utara. Sini? Laut kok. Nyelem mun laut dina. Kalau sholat tidur miring, kepala di utara, kaki di selatan, miring menghadap kiblat. Cara rukuknya miringkan kepala, sujudnya miringkan kepala lebih banyak lagi. Tak bisa miring, tak sarah sesake. Sholla mustalqia abajeng agentang. Mun agentang beni aulo deje tapi aulo temur. Kepala ibun temur, sokoh ibun berak ngadep kiblat dikasih bantal. Jadi sholat agentang, tak bisa miring agentang. Tapi khusus ibu-ibu, mun abajeng agentang, amit kelu kasih lake. Kak, kok saya gentang ada kayak ngabejeng aku wak, tak kok nyangku ngajak main pal-kapalan. Biasa laki yang laki lato-lato. Paham? Ada tak bisa gentang lah anak. Sholah kaifa amkan. Derma goilah melkot pada, nungep pada. Apa cang melkot pada. Rukung paguli cai takah, sujud paguli apa cang arif tena tak angkuli nan sholla bil isyarah apa jang kala bentengan takbirah ketep fatihah ketep rukung ketep laonan tat are tak aketep lah nasara lah nengan lah tak bisa aketep sholla bil qalbi. Sholat dilakukan di dalam hatinya, madam akluhu thabita, selama masih bisa membedakan antara panas dan dingin, antara pahit dan manis, tidak boleh meninggalkan sholat. Mata tidak bisa berkedip, sholat bil qalbi, dengan hati. Ustadz, ini hatinya sudah tidak bisa berangan-angan, hatinya sudah tidak bisa memikirkan sesuatu. Ya mun atina tak bisa aku li teh hadiri koni haji amate. Cek suruh abu jeng gue, ibu jeng lagi. Paham? Jadi bojeng tak bisa tinggal nggih. Makanya tidak boleh ada cerita umat Islam punya hutang sholat, gak boleh. Makanya Imam Syafi'i menyatakan, man mata wa alaihi sholatun lam tufda wa lam tuqda alaih. Siapa yang mati punya hutang sholat, gak usah dikodoi sholatnya, karena meskipun dikodok tidak akan mampu menggantikan sholat yang ditinggal, saking beratnya orang yang meninggalkan sholat. Ini kata Imam Syafi'i. Tapi wa fa'alas subuki an aqaribihi, tapi Imam Subuki mengkodoi sholat dari keluarga yang mati punya hutang sholat.
Sampean punya keluarga mati punya hutang sholat, kalau dikodok sholatnya sampean ikut Imam As-Subuki, hukumnya boleh. Punya keluarga mati punya hutang sholat tidak dikodok, sampean ikut Imam Syafi'i juga hukumnya boleh. Paham? Wis, dah iya. Sejam lah nah. Bila saya Maria dia. Pan Maria lu. Hah? Sampai kolema. Onggu. Leh, kula makai pidato sampai kolema sampean tak kira boleh. Lebah pidato sampai kolema. Ku kira cek ke sampean. Kan tuh dus ini tengah nasi di TV Anda ya. Iya. Kula bah pidato sampai setengah 6. Tak kira aku lian bagunda aja sampean. Geng pandai Pak Gebung kona kula EPS we. Colong holil cek lanceng itu. Ada apa kak? Billahi tang sati kula esok kok. Tembang EPS we bengkona sari jabai. Wis, yang pertama tidak akan disyafaati Rasul orang yang punya perbuatan syirik. Yang kedua tidak akan disyafaati Rasul orang yang mengada-ngada dalam agama. Yang nomor 3 tidak akan disyafaati Rasul orang yang melalaikan salat. Man istakhaffa bis salat. Makanya dengan Isra Mi'raj mari kita semangat jaga salat. Insyaallah kita akan jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Nomor 4 pasera imamun zalim, pemimpin yang zalim tidak akan disyafaati Rasulullah. Yang nomor 5 yang terakhir, siapakah yang tidak akan disyafaati Rasul? Yaitu man kadzdzaba bis syafaah, orang yang tidak akan disyafaati. Man kadzdzaba bis syafaati falaisa lahu 'alaiha nasib, orang yang tidak percaya dengan syafaat tidak akan disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang 5 ini. Amin. Sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Mantar saja hadir masuk surga. Amin. Bisa aja gebejeng 5 waktu. Amin. Mantar lanceng umur sebarokah. Amin. Mantar kita ke Mekah Madinah. Amin. Mantar kita bisa nyelas sedak makam kanjing Nabi. Sehadir mun bedes andi hajat epa kempang hajat. Sehadir mun bedes sakit bi Allah yang kak penyakit. Sehadir mun bedes andi otang melekas majer otangah. Mun kita bisa majer ka otangah sema otang mantar lupa. Ampun kelir udah bu. Itu pak kering apa dina di pajak sarana gelu. Amin kok bi. Iya dah iya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf korang. Ngunceng boleh. Ayo betul-betul kesedia. Engun benda jandana kok makin. Mana? Kema ayo angkat tangan. Laki. Wah jeruk makan jeruk. Wis main deng pedengan ya. Katanya janda laki deh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanya milik Allah. Bila ada yang salah, kesalahan itu murni dari kebodohan dan kelalaian Muhammad Khalil Yasin. Mohon maaf dan mohon diperbaiki. Sapora sambil kerja gugi. Nun sapora kerja sini kemangkin pidato ni. Kata ikejoin, ceuncung boleh mengantuk deh ya. Siapa mu nyeroro kidul? Jadi khud ma sofa wada makadar, ambillah yang 5 dan tinggalkan yang lain. Selema pun tutngi, selema kibo pleman, tinggal makai cenucen manter manfaat. Pleman di kantor tak usah ngucap, cuk ringan tak nyarang, makin nyarang aduas. Keng panterang bah kebingung kok, kok jual. Allah ding Allah, ojen ni keding Allah ta'a. Iya karena makin ni ka la doa lah. Terima tak terima apa yang Allah. Namun lambak yang manti ni kebanyak. Saya guna Khalil ebentai cimat bi Pak Bupati 20 hari tak ojen Bengkala. Padahal kalau keng kertas disebut ya tasaat tak 20 hari tak ojen. Pak Bupati penasaran. Apa cimat demi Pak tak ojen 20 hari. Etikku bacaan aku tak karo senika. Palaan Bupati Raja. Lo beneran. Bujur. Mau akik kamu nih. Lah bujuran bang. Ditanya nanti kalau karor ke sini tanyakan sama karor. Benar enggak
Syekhuna Khalil ngasih jimat sama Pak Bupati, tulisannya aja ya saya tulis tak ojen dulu hari kayak ya kak mun beda pengajian boleh sampai izin nak ditulis mun tak kirim benda palak tahun lah ya. Mohon maaf yang tidak batas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedongdong, cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.